warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kesempatan di akhir atau di penghujung Ramadan ada kewajiban membayar zakat fitri atau bahasa fitrah di masyarakat kita, yaitu zakat untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita. Dan zakat fitri ini adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, untuk bisa merayakan hari raya. Sehingga zakat fitri ini dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Adapun hari ini ada panitia zakat, boleh disetorkan ke panitia zakat jauh-jauh hari, seminggu atau 10 hari sebelum hari raya. Namun panitia membagikannya itu sehari 2 hari sebelum hari raya, sesuai dengan contoh di masa Nabi SAW. Dan zakat fitri ini tidak sama dengan zakat mal. Zakat fitri ini khusus untuk fakir miskin saja. Walaupun ulama berselisih, ada yang memberikan dengan makanan pokok, seperti di negeri kita beras, dan sebagian ulama memberikan dengan harga, yaitu dengan bentuk kurs uang yang berlaku di negeri kita. Maka di sini dua-duanya memungkinkan, boleh pakai makanan pokok, boleh juga dengan uang, karena kebutuhan uang pada hari ini terasa bisa mengalahkan pentingnya bahan makanan. Bahkan mayoritas hari ini masyarakat lebih memilih dengan uang karena lebih praktis. Walaupun tetap ulama mengatakan lebih afdal menggunakan bahan makanan pokok yang ada di tiap-tiap negeri. Jadi zakat fitri ini terkait di penghujung Ramadan. Bagi yang ada kemampuan bayar zakat pada waktu itu, maka wajib dikeluarkan. Ya, jadi kalau seandainya fakir miskin dia dapat zakat banyak dan dia mampu mengeluarkan zakat buat dirinya, maka dia juga mengeluarkan zakat. Jadi dia satu sisi mustahik, berhak dapat zakat, satu sisi juga dia juga harus muzaki, membayar zakat. Ketika duit bahan makanan itu sudah cukup banyak, maka dia pun harus bayar zakat buat dirinya sendiri. Nah, zakat yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini tidak terkait dengan Ramadan sebenarnya. Cuman banyak kaum muslimin mulai menghitungnya di bulan Ramadan. Ini sah-sah saja. Jadi zakat mal itu sebenarnya terkait dengan nisab. Kalau seorang sudah memiliki harta sekitar 85 gram emas, mungkin sekitar kalau sekarang ini 144 juta rupiah, maka dia dihitung sebagai sah satu nisab. Dan itu nanti berlaku haul setahun. Jadi kalau orang umpamanya hari ini punya uang 144 juta dan uang itu masih ada sampai tahun berikutnya, maka baru dikenakan zakat. Jadi kalau hari ini dia punya uang 144 juta, kemudian 1 bulan kemudian habis, maka dia tidak kena zakat. Nah, zakat mal ini menandakan orang itu punya kemampuan sebagai yang dikategorikan orang yang kaya. Kemudian menunjukkan bahwa harta itu harus dibersihkan. Karena harta itu sama kayak makanan, bisa busuk. Kayak kita dapat makanan, makanannya itu kita nggak makan, kita simpan, maka makanan itu akan busuk. Sama kayak harta disimpan, nggak digunakan, maka harta itu akan busuk juga. Nah, banyak sekarang ini tanpa disadari, orang punya harta, ternyata hartanya busuk. Sehingga bisa membuat mudorot, kerusakan, fitnah bagi pemiliknya. Dan di Quran banyak sekali kisah orang-orang yang terfitnah dengan hartanya. Yang paling utama kisah Qarun. Qarun adalah orang yang memiliki harta tapi hartanya busuk.
Nah, itulah hikmah daripada zakat, supaya hartanya tidak busuk, tidak rusak. Sehingga zakat ini sangat penting, baik secara pribadi buat seorang yang untuk membersihkan jiwanya, juga membersihkan hartanya. Dan yang kedua, harta juga penting buat masyarakat, yaitu untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Jangan sampai ada permusuhan di antara yang kaya dan miskin. Makanya zakat itu disunahkan, dikeluarkan untuk lingkungan setempat, ya, sehingga ada komunikasi yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Dan jangan ada tuduhan dari orang miskin bahwa orang kaya itu pelit. Makanya disunahkan orang kaya memberikan harta zakatnya untuk kanan kiri yang terdekat, sehingga ada hubungan yang bagus bahwa si kaya itu tidak pelit. Makanya jangan bayar zakatku ke daerah yang jauh, sunahnya yang terdekat dulu. Kalau yang terdekat kelihatan sudah banyak yang mapan, baru zakat kita berikan kepada orang-orang yang jauh. Nah, ini zakat mal. Dan zakat mal cakupannya luas, ya, 8 asnaf dalam Al-Quranul Karim. Ya, diantaranya yang sebutkan fakir miskin, kemudian fisabilillah, kemudian mu'alaf yang baru masuk Islam, kemudian gorimin, orang yang berhutang, gitu. Kemudian ibnu sabil, orang yang terputus di tengah jalan. Kalau sekarang ini ibnu sabil itu pengungsi. Nah, ini asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Intinya, termasuk amil. Amil itu petugas zakatnya. Nah, intinya 8 asnaf itu adalah orang. Jadi nggak boleh zakat itu disalurkan ke masjid, nggak boleh, nggak sah. Ya, zakat itu orang. Nggak boleh zakat itu buat bikin rumah sakit, bikin jembatan, fasilitas-fasilitas umum, nggak sah. Fasilitas umum itu dana wakaf kaum muslimin. Adapun zakat untuk orangnya. Ya, fisabilillah zaman dulu, zaman sekarang sampai hari kiamat itu yang utama mujahidin, mujahid fisabilillah. Kalau belum ada perang, maka fisabilillah bisa diberikan kepada para guru, ya, para dai yang mengajarkan kebaikan, maka dia dikatakan sebagai fisabilillah, gitu. Silakan, ada pertanyaan? Tadi udah kejawab ya untuk pertanyaan pertama, bagaimana zakat, manfaat zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial tadi ya. Mungkin sekarang masuk ke pertanyaan terakhir, bagaimana zakat itu mendukung perekonomian umat? Ya. Jamaah sekalian, sebenarnya perintah masalah zakat ini, perintahnya adalah perintah membayar zakat, bukan penerima zakat. Jadi wa ataz zakah, ya, orang-orang yang membayar zakat. Jadi agama menganjurkan orang bayar zakat, bukan menerima zakat. Artinya tangan yang di atas. Jadi kalau sekarang kita sebagai penerima zakat, usahakan tahun berikutnya kita yang bayar zakat. Artinya Islam mengajarkan orang jangan menerima zakat, justru membayar zakat supaya hidup mapan. Ya, selama ini orang nggak sadar bahwasanya yang ditekankan dalam agama ini adalah membayar zakat, bukan menerima zakat. Kalau seandainya kita hari ini dalam kondisi terpuruk di bawah, menjadi kategori orang miskin yang berhak menerima zakat, usahakan tahun-tahun ke depan kita yang mengamalkan membayar zakat. Jadi mengindikasikan Islam mengajak umatnya maju. Jangan hidup jalan di tempat. Dalam keadaan susah, dalam kondisi terhimpit, ya, ekonomi, harus maju. Dan rezeki Allah itu luas. Makanya kalau kita lihat pribadi Nabi SAW, Nabi itu pribadi maju. Ya, kebetulan saya baru saja beli buku dengan judul Harta Nabi. Ya, judulnya Harta Nabi. Sebenarnya Nabi itu usaha dari usia 13 tahun. Beliau berdagang sampai keluar kota Mekah. Sehingga dalam usia 25 tahun beliau menikah, mas kawinnya itu 20 ekor onta.
20 ekor onta itu kalau dikurskan sekarang ini 1 miliar. Usia 25 sudah megang duit 1 miliar. Buat mas kawin, beda zaman anak sekarang ini, kalau mas kawinnya biasanya seperangkat alat sholat. Itu harganya 200.000 di pasar gitu. Ya. Sebenarnya mas kawin ya emas. Nabi 20 ekor onta. Sekitar 1 miliar. Dan Nabi sukses, dan harta beliau digunakan buat dakwah. Jadi yang usia 40 Nabi dakwah itu dari harta beliau. Jadi dari falsafah zakat itu mengajak orang maju. Dan kalau dia maju, jangan lupa bayar zakat. Gitu. Jadi Islam mengajarkan kita bayar zakat supaya kita maju, mampu bayar zakat. Dan kalau kita sudah maju, jangan lupa untuk membantu orang yang lemah dengan cara bayar zakat. Itu bagus hikmahnya. Jadi ya teman-teman mahasiswa di sini, orientasinya harus bagus hidup itu. Jadi dia harus maju. Jadi orang sukses zaman sekarang itu sebentar. Ya, karena zaman canggih ya, di era digital ya. Ada internet, orang bisa pasarin produk tuh lewat internet, lewat medsos. Jadi memungkinkan orang maju. Ya lihat Cina. Itu beliau negara yang cepat sekali maju. Ya. Dengan catatan memang dibarengi dengan kecerdasan. Ya, jadi sekali lagi yang harus ditekankan adalah perintah agama itu perintah bayar zakat, bukan perintah menerima zakat. Gitu. Jadi ayatnya itu bayar zakat. Jadi bagaimana memotivasi umat jadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Kalau seandainya hari ini kita penerima zakat, jangan seterusnya, jangan sampai mati kita penerima zakat mulu. Dia harus maju menjadi pembayar zakat. Ya, mudah-mudahan antum semua besok menjadi orang-orang yang membayar zakat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berarti tadi poinnya dari pertanyaan mendukung perekonomian umat itu dengan cara mengajak orang-orang tuh jadi maju. Pembayar zakat. Pembayar zakat. Dengan maju, ekonomi juga maju, dan kalau dia maju, jangan lupakan untuk membantu orang-orang yang lemah dengan cara membayar zakat. Bagus sekali konsep zakat itu. Beda dengan kapitalis yang mereka sekaya-kayanya serakah-serakah gitu. Tidak, konsep zakat itu bagus sekali. Gitu. Cukup. Oh, ya, tahu. Ya.